Kita membahas tentang Tulaihah bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Apa yang kurang kejahatannya orang ini? Masuk Islam tahun 9 Hijriah, baru berapa hari masuk Islam murtad dari agama Islam. Kemudian setelah itu tidak cukup. Dia mengaku sebagai nabi dan didukung oleh kaumnya, Bani Asad. Dia termasuk saingan beratnya Musailam al-Kadzab, Al-Aswadul Unsi, tapi dia termasuk punya pasukan yang sangat besar. Bahkan sebagian buku sejarah menyebutkan di antara 3 nabi palsu ini dia yang paling besar pasukannya. Memerangi kaum muslimin sampai akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan Khalid bin Walid, baru kemudian dia melarikan diri ke ujung jazirah Arab, ke wilayah Najd. Baru Allah masukkan hidayah dalam hatinya, dia merasa ada yang salah nih dengan keadaan dia. Padahal dia sudah masuk Islam, kok bisa dia sudah punya pasukan, punya pendukung, tapi tetap saja dia dikalahkan. Maka akhirnya dia masuk Islam. Dan kemudian rentetan panjang 2 jam, hampir 3 jam kita jelaskan tentang sejarah manusia terbaik ini. Bagaimana setelah dia taubat, dia tunjukkan keseriusannya dan akhirnya sampai terbunuh mati syahid. Dan tidak ada peperangan setelah dia masuk Islam kembali kecuali dia ikuti. Dan kisah yang sangat masyhur bagaimana dia menggoyahkan dan menggentarkan pasukan Faris, Persia, 250.000 orang. Ya, yang pada saat itu terbentuk, pasukan intinya ada 150.000 di paling belakang, di ekor pasukan. Dia menyerang sendiri, dia menjatuhkan kemah pemimpin mereka, dia membawa kuda terbaiknya, kemudian dia menawan 1 orang dan dibawa pulang menuju ke pasukan muslimin. Dan bagaimana orang Persia sendiri mengakui keberanian orang seperti ini. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Tidak ada kata terlambat. Semua orang berbuat dosa. Inspirasi hijrah ini bertujuan untuk itu. Mungkin ada yang mengatakan dirinya, saya sudah banyak buat dosa, saya sudah banyak buat pelanggaran, kira-kira Allah masih maafkan saya enggak sih? Iya, sebesar apapun dosa kita. Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah akan terus membuka pintu-pintu tobat buat hamba-hambanya. Dalam sebuah riwayat dinukil, bahwasanya iblis berkata, ya Allah, aku akan terus menyesatkan anak cucu Adam, sampai tidak ada satupun di antara mereka yang akan menyembahmu ya Allah. Dia akui Allah sebagai Tuhannya, tapi iblis memang berjanji begitu. Apa kata Allah SWT? Aku akan terus membuka pintu pengampunan dan memaafkan mereka selama mereka beristighfar kepadaku. Dalam riwayat lain kata iblis, aku menyesatkan manusia dengan maksiat-maksiat dan mereka membinasakan aku justru dengan la ilaha illallah dan istighfar mereka. Ada seorang sahabat, dia mengatakan, disebutkan dalam musannafnya Abu Hanifah rahimahullah, salah satu buku hadis yang beliau susun. Dia mengatakan, ya Rasulullah, semua orang di sekitar saya, komunitas saya diberikan anak. Tapi saya sendiri sudah lama menikah, belum dikasih anak. Apa kata Nabi SAW? Mana kamu dari 2 senjata utamamu? Istighfar dan sedekah. Yang dengannya Allah berikan rezeki kepadamu. Sebagian sahabat ada yang melihat orang ini pulang lalu mengamalkan, tidak lama kemudian dia mendapatkan anak. Istighfar, bertobat kepada Allah sebuah ibadah yang sangat bagus. Tidak ada kata terlambat, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Yang rugi itu adalah orang-orang yang justru tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah SWT. Sampai kapan? Satu sisi teman-teman, untuk membuat kita termotivasi agar bisa konsisten dengan amal soleh dan juga meninggalkan dosa. Poin penting. Allah itu memang Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bagi siapa? Hambanya yang patuh. Kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau antum kerja di satu perusahaan, saya yakin teman-teman di sini mungkin masih ada yang pakai baju kantornya tadi datang, Masya Allah. Kalau antum ikuti SOP kantor, antum menjadi pegawai yang prestasi, antum dapatkan apa yang dijanjikan kan? Payroll, gajinya didapat, bonus dapat, nama hanya harum, pendapatan buat keluarganya ada, dan bisa naik jabatan. Nah begitulah orang-orang yang patuh. Sementara orang yang ugal-ugalan, orang yang maksiat, itu Allah menyebutkan innallah syadidul iqab. Allah Maha Pengampun memang, tapi jangan lupa Allah pengampun ini bagi orang yang mau taubat, orang yang amal saleh, dan Allah tidak balas 10.000 sedekah kita dengan 10.000 juga dikasih makanan nilainya begitu, tidak. Tapi dikatakan manja bil hasanati falahu asyru adhaafiha. Dalam Al-Quran kata Allah, siapa yang berbuat satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Dalam riwayat sebuah Bukhari, hadis Bukhari, kata Nabi SAW 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan seseorang. Allah itu betul-betul Maha Pengasih. Antum sholat sekali begini berjamaah, hadir majelis begini, bisa saja Allah kasih antum balasannya dengan 1 jam duduk, 1 tahun sehat, 1 tahun terbuka rezekinya, 10 tahun kita tidak punya masalah, tidak kena penyakit, itu bisa terjadi. Tapi ingat, satu sisi, innallah syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksanya.
Coba-coba buat dosa, maka hukumannya berat. Dan tidak ada pelanggaran dan tidak ada konsekuensi hukum. Di kantor antum buat salah sedikit saja, disorotin, kena SP1, SP2, lama-lama di PHK. Kan gitu. Akhirnya rusak nama baiknya, harus cari pekerjaan lain dan segala macam hal. Nah begitu juga dengan para pelaku maksiat. Saya hanya ingin mengingatkan Nabi Musa alaihissalam. Ini pernah kita sampaikan, saya ingatkan lagi. Waktu dia memisahkan antara satu Bani Israel yang sedang berantem di pasar Mesir dengan satu orang Kipti asli Mesir. Ini sukunya Fir'aun. Dia cuma mau pisahkan. Nabi Musa tidak mau mereka berantem. Rupanya orang Mesir ini lisannya tajam. Malah caci maki Nabi Musa, malah kayak orang mau melawan. Sama Nabi Musa ditonjok. Tapi tonjokan Nabi Musa membuat dia mati orang itu. Karena kuatnya alaihissalam beliau mati. Tapi Nabi Musa tidak niat membunuhnya. Apa yang terjadi? Allah katakan dalam Al-Quran, وَفَتَنَّاكَ فُتُونَ. Dan kami berikan kau ujian yang banyak hai Musa karena perbuatanmu itu. Nabi Musa tidak sengaja. Maksudnya apa? Antum kalau buat dosa walaupun antum coba-coba ada konsekuensi hukumnya. Dan bukan berarti kita ambil 1.000 rupiah Allah hilangkan 1.000 rupiah dari kita. Tidak. Bisa lebih berat daripada itu. Maka amal soleh untuk dikerjakan dan yakin ada hasilnya. Dosa untuk dijauhi dan hati-hati dari hukumannya. Ini penting. Nah, inspirasi hijrah seperti itu. Kita dengarkan dari teman-teman kita. Bukan sedang kita mau mendengarkan dari Akh Muhammad Faris Basyrahil ya. Atau teman-teman sebelumnya yang sudah kita panggil. Suruh mereka menceritakan dosanya, bukan. Tapi kita ini titik beratkan masalah hijrahnya. Bagaimana mereka ini tadinya terjerumus dalam dosa. Ternyata bisa taubat tuh. Bisa kembali ke jalan Allah. Dan mereka lebih menikmati sekarang masa-masa keimanannya. Kan gitu. Nah ini kurang lebih gambaran. Salah satu sebabnya teman-teman sekalian. Jadi kita mendengarkan biografi orang yang sudah taubat. Orang-orang yang sudah terdahulu sebelum kita seperti kita bahas masalah sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ini akan menambah iman kita. Iman itu perlu ditambah dengan dari berbagai macam sudutnya. Ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan coba dengarkan dari salah satu saudara kita. Bagaimana pengalamannya dulu masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah tadi mungkin dinonton cuplikannya ya. Bagaimana beliau mengakui sendiri itu adalah perbuatan pelanggaran agama dan hanya sampai taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadal, kita kenalan dulu Akh Muhammad. Fadal, antum lahir di mana? Namanya, sudah berumah tangga, ada keturunan berapa? Fadal. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya izinkan ana memperkenalkan diri ana. Nama ana Muhammad Faris Basyrahil. Usia ana 35 tahun. Ana lahir di Surabaya dan besar di Surabaya. Sampai ana kuliah, selesai kuliah baru ana hijrah ke Jakarta. Dan ana sekarang sudah menikah. Ana memiliki 2 orang putra dan seorang putri. Sekarang ini ana lebih fokus untuk mengembangkan usaha sendiri. Oke. Awalnya seperti apa ini? Antum memulai hidup antum? Apa terjun di bidang apa kira-kira waktu masih SMP, SMA, kuliah? Jurusan kuliahnya apa? Jadi tekuni bidang apa? Jurusannya apa gitu? Oke, ana dulu waktu sekolah SD, dari SD itu di salah satu sekolah Islam di Surabaya. Kemudian SMP ana juga di salah satu sekolah Islam di Surabaya juga. Sekolah Islam ini yang sudah identik dengan salaf katanya. Kemudian SMA ana keluar dari sekolah Islam, nggak masuk sekolah Islam lagi tapi ana di SMA negeri. Dari SMA negeri baru ana melanjutkan ke salah satu universitas negeri di Surabaya. Dan awal mula ana kenal dengan dunia entertain itu awal mulanya dari SMA. Jadi ana berangkat dulu dari SMA itu ana aktif di dunia teater. Ya dari situ akhirnya terus berkelanjutan sampai ana kuliah semester insya Allah kalau nggak salah semester 4. Ada salah satu seseorang yang menyarankan ana untuk ikut salah satu audisi untuk film layar lebar tingkat nasional audisinya. Dan kebetulan dilakukan di kampus ana. Jadi tuan rumah. Akhirnya ana ikutin di situ. Qadarullah keterima Zat. Akhirnya ana berangkat ke Jakarta sebagai finalis. Ya dari situ ya titik awal akhirnya dari teater. Sebelumnya teater ini. Antum kalau salah hobi olahraga juga dulu. Oh iya Zat, betul. Awalnya ana basket Zat ya. Dari basket itu ana dulu dari SD kelas 5 ana sudah mengikuti basket.
Kemudian dari basket itu kemudian anak ikut klub. Waktu SD itu anak ikut klub dan kebetulan klub yang anak ikutin ini lokasinya tuh sama atau dimiliki oleh salah satu yayasan yang sama di tempat SMP yang anak sekolah itu. Anak boleh sebutin ya, di SMP Al Irsyad Surabaya. Jadi dari situ anak akhirnya melanjutkan karena melihat potensi basket di sini ada, akhirnya melanjutkan ke SMP situ. Sebenarnya bukan sengaja untuk masuk SMP itu supaya mengenal salaf, enggak. Justru karena basket, karena hobi itu. Akhirnya Ana lanjutin di situ, dan di situ Ana melihat sebenarnya pemandangan salaf itu bukan hal yang jarang, tapi emang udah umum Ana lihat. Cuman Ana pada saat itu Ana nggak tahu apa nih kok celana cingkrang, apa ini orang-orang pada berjenggot, pada celana cingkrang. Ada orang yang merokok depan sekolah ditegur, suruh matiin. Apa ini Ana bilang? Karena kita sekolahnya bukan pesantren waktu itu kan, sekolah Al Irsyad tapi umum, yang sekolah umumnya Zat. Ya udah, akhirnya dari itu Ana tekunin basket sebenarnya, sampai Ana ikut ke Jurda, terakhir Ana ikut ke Jurnas, Libama juga waktu kuliah. Sampai akhirnya Ana lebih fokus ke dunia entertain. Dari SMP pindah ke SMA, kenapa nggak lanjut ke sekolah Islamnya? Kenapa pindah ke negeri? Itu karena ada ini juga Zat, ada permintaan dari basket juga untuk dari SMA tersebut meminta Ana untuk masuk ke situ. Bisa dibilang beasiswa juga bukan beasiswa, cuman permintaan sih. Tapi Ana dipermudah. Jadi istilahnya Ana masuk di situ udah pasti dijamin masuk lah di SMP di SMA negeri itu waktu itu. Zat. Apa kelebihannya SMA itu sampai antum mau pindah? Waktu itu di prestasi basket mereka belum punya sama sekali. Zat. Jadi di tahun Ana itu mereka berusaha mencari pemain-pemain SMP dari SMP di Surabaya itu yang bisa mereka ajak untuk masuk ke SMA tersebut. Tapi terkendalanya adalah SMA ini sebenarnya bukan SMA favorit. Dari mata pelajaran sebenarnya bukan termasuk SMA yang 5 besar favorit di Surabaya itu bukan. Zat. Cuman dari sisi olahraga mereka punya prestasi di bidang voli dan sepak bola. Nah hanya saja di basketnya mereka masih belum ada prestasi yang signifikan. Jadi dari Ana itu awal Ana ditarik ditawari untuk masuk SMA. Kebetulan SMA-nya itu ada pas di sebelah sekolah SMP Ana. Zat. Ada hubungannya sama teater nggak SMA ini? Oh iya betul. Ana kenal teater itu justru dari SMA ini Zat. Berarti dari situ? Iya dari awal itu karena ekstrakurikuler basket dan teater itu waktu di SMA Ana bersahabat gitu. Zat. Jadi kalau teater ada pentas, anak basket support. Kalau kita tim basket kita main, anak teater support juga sebaliknya gitu Zat. Antum tekuni dua-dua maksudnya? Ana tekunin dua-dua akhirnya, ditawarin. Sempat ditawarin jadi? Ditawarin oleh pelatih teater, beberapa anak basket tawarin yuk ikut teater yuk. Ya udah Ana bilang ayolah ikut aja, iseng sebenarnya Zat, gak ada tujuan kemana-mana, iseng aja. Namanya kita ya anak muda lah ya, maksudnya ya udahlah jalanin aja dah gitu, ikut. Dari situ kasihkan Zat, kasihkan sampai mendalami akhirnya ya ketemu di titik yang tadi itu satu dan sampai akhirnya Ana direkomendasikan pada saat kuliah untuk ikut audisi itu dan itu rekomendasi dari salah satu orang yang maksudnya dia punya jasa atau punya peran juga di dunia seni di Surabaya dan di Jawa Timur waktu itu. Jadi sekarang mulai masuk teaternya, coba-coba di SMA, terus di kuliah itu baru mulai ikut nasional gitu? Ya itu pun gak sengaja sebenarnya, Ana iseng aja udah ikut ke Jakarta lah. Akhirnya ke Jakarta pada saat grand final di Jakarta. Tahap pertama Ana lolos, tahap kedua lolos, pada tahap terakhir udah grand final. Di situ Ana mikir nih, waduh kalau Ana keterima sampai masuk kuliah Ana gimana nih di Surabaya kan? Ana tinggal nggak mungkin, pasti keluarga marah nih. Karena masuk universitas negeri itu nggak mudah waktu itu. Berarti sekarang masih belum ada hubungannya sama agama ini? Jadi masih tadi karena hobi masuk ke sana belum? Iya. Ya ini agama larang atau tidak masih belum ke sana. Belum kepikiran. Terus tadi juga audisi diikutin itu waktu mau sudah sampai final pikirannya ini antara kuliah dengan lanjut. Iya Zat, betul. Ya berarti belum ada masalah agama ya. Belum ada kepikiran pokok. Yang penting saya lihat wah ini kayak ada potensi dari diri, ada kesempatan. Coba begitu aja. Masuk. Ya sudah Ana terusin Zat. Sampai akhirnya Ana kepikiran tuh waktu grand final. Qadarullah Ana jadi ngeblank. Ana ngeblank dan akhirnya karena ngeblank itu Ana gak lolos. Situ Ana ada perasaan lega sebenarnya. Alhamdulillah Ana gak lolos. Ana bisa lanjutin kuliah lagi fokus nih kan. Ternyata gak selesai sampai situ. Ana waktu sebelum balik ke Surabaya
ternyata sudah ada beberapa agensi dan manajemen yang menawari untuk yuk ikut yuk. Ini ada waktu itu awal sih di iklan saat ya. Di iklan gini. Apa sih dunia iklan ini? Anak kan waktu itu nggak tahu, anak taunya cuma teater waktu itu kan. Gini dikasih tahu seperti ini prosedurnya. Oh ya udah, yang penting jangan lama-lama. Anak pengen balik Surabaya, mau ujian. Waktu itu kebetulan mendekati ujian. Saat. Anak lanjut, qadarullah iklan dapat nih beberapa iklan. Aduh. Kuliahnya ini jurusan apa? Teater juga? Anak kuliahnya ambil di jurusan ilmu politik. Zat. Politik. Zat. Campur baur berarti ini. Campur aduk. Antara basket jadi artis, teater. Sekarang juga jurus politik gitu ya. Jurusan oke. Terus? Jadi sementara kuliah politik jadi aktor juga? Ya bisa dibilang begitu Zat. Jadi ilmu-ilmu di kuliah ilmu politik itu bisa dipraktekin juga di dunia acting Zat. Oh gitu? Iya. Dunia acting ini banyak politik. Bukan saya yang bilang ya, dia yang bilang. Jadi maksudnya politikus itu banyak actingnya juga? Ya. Ini sebenarnya tertawa ini jawaban Zat. Oke, terus akhirnya mulai ada diundang. Mulailah akhirnya. Undang ini iklan? Iya, pertama kali iklan Zat. Iklan udah syuting. Iklan syuting itu paling 1 hari 2 hari duitnya asik nih. Wah, Ana bilang lumayan nih duitnya kan. Ya udah Ana terusin deh. Cuman Ana bilang waktu itu, Ana ambil waktu itu 2 atau 3 iklan dulu. Setelah itu Ana mau balik Surabaya dulu. Ana mau ujian kan kuliah waktu itu. Oke, ambil udah dapet. Ana pulang ke Surabaya bawa duit nih. Wah, bagus. Ana bilang bawa duit nih dari Jakarta gak sia-sia nih kan. Kalah gak apa-apa deh, yang penting Ana bawa duit ke Surabaya nih. Akhirnya tapi kan kalau menang lebih besar duitnya. Wah itu Zat. Cuman gak tahu kok anak kayak kepikiran ini kuliah gimana. Waktu itu saya emang ada rasa lebih sayang sama pendidikan gitu. Karena anak pikir belum tentu ini kan belum tahu nih jalannya kayak gimana nanti di entertain nih kan. Kalau kuliah anak jelas anak sudah masuk. Karena politik kan bisa sampai menteri presiden gitu ya. Itu Zat. Kalau aktor kan ada batasannya. Iya. Kalau jadi presiden pura-pura. Bisa jadi Zat. Oke, terus? Ya udah akhirnya anak pulang. Anak pulang di situ. Mulai asik tuh karena dapat duit akhirnya asik ya. Asik. Akhirnya ada juga kayak misal kayak media-media lokal yang coba untuk calling Ana buat mengiklan produknya walaupun lingkupnya lokal ya. Tapi ada duitnya juga Zat. Lokal juga kadang-kadang lumayan juga waktu di Surabaya. Berarti yang penting fulus nih. Fulus. Pikiran anak waktu itu fulus aja. Yang penting anak kerja fulus deh ya kan. Anak lanjut. Tapi dari situ akhirnya anak jadi buru-buru. Anak jadi buru, pikiran anak harus cepat selesai kuliah, anak pergi ke Jakarta. Tadinya anak mau ke Jakarta itu rencana mau S2 sambil jalan entertain lah. Di dunia entertainnya sambil jalan. Tapi anak rencana emang mau S2 Zat. Qadarullah selesai, wisuda, anak ke Jakarta. Karena emang keluarga anak sudah tinggal di Jakarta semua sebelumnya. Begitu anak nyampe Jakarta, langsung anak hubungin tuh semua tadi yang manajemen yang waktu itu komunikasi dengan anak. Ayo ketemu bla 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 ya. Keasikan itu. Dapat lagi job. Apa aja iklan terus? Iklan, sinetron, FTV, layar lebar, film Film. Siapa tahu di sini ada idola antum dulu sih. Ini idola anak tadi mana di sini idola anak? Cuma dia sudah berubah nih mukanya. Lah. Ya terus? Akhirnya dilakukan semua itu? Gak jadi kuliah S2 berarti? Itu Zat. Karena keasikan dapat fulus nih kan. Lewat S2-nya Zat. Nggak jadi akhirnya nggak jadi. Tahun berapa itu? Pindah Jakarta tahun berapa? 2012. 2012. Itu akhirnya anak fokus lagi ke entertain. Tapi emang karena emang anak basic anak waktu itu dari teater. Dan di teater tuh kan digembleng Zat. Mental apa itu semua digembleng. Jadi pikiran kita di teater tuh sebenarnya bukan popularitas gitu. Dari zaman waktu anak teater tuh pikiran kita tuh bukan popularitas, tapi kita mentas dapat duit, begitu tuh. Akhirnya anak bawa itu Zat. Prinsip itu anak bawa pada saat ke Jakarta di dunia entertain dengan manajemen anak bilang, gue nggak apa-apa nih, gue nggak terkenal nggak apa-apa deh. Yang penting gue syuting tiap hari gue dapat duit, gitu Zat. Jadi nggak apa-apa nggak terkenal mau di TV lokal apa, yang penting gue syuting tiap hari deh, cariin job, nggak apa-apa. Ya mana bisa kata dia. Kalau lu nggak terkenal, gimana lu bisa? Siapa yang mau panggil? Siapa yang mau iya? Ya ada aja lah, coba aja dulu anak gitu. Akhirnya
Alhamdulillah bisa, Zat. Sampai ana selesai, ana merasa ana bukan artis yang terkenal, tapi job ana banyak. Iya, alhamdulillah ketolong. Mungkin kalau ana terkenal, populer, susah ana untuk meninggalkan itu. Karena ana lihat teman-teman juga banyak banget yang sebenarnya udah tahu sisi gelap di dunia entertain. Mereka mau ninggal, mereka khawatir dengan kehilangan popularitas. Banyak sekali. Selama antum menekuni itu, apa yang antum merasakan di situ? Ada nggak kayak gejolak-gejolak terasa masalah keimanan, merasa ini kayaknya ada yang salah nih. Mungkin ada sesuatu yang menyentuh antum sampai antum akhirnya memikirkan untuk bisa hijrah. Oh, oke. Kan dari tadi ini antum masih belum berpikir agama nih. Iya. Kapan kira-kira waktu di mana antum kena secara keimanan? Oh, ini kayaknya ada yang salah secara agama atau apa? Ada apa yang menyentuh antum di situ? Jadi waktu itu ana merasa ana syuting hampir tiap hari dan kadang-kadang satu hari itu ana bisa syuting 2 kali gitu. Dan itu kan semua ada nominalnya, ada fulusnya, Zat. Dan ana sampai titik tertentu banyak lagi. Lumayan, Zat. Harusnya lumayan. Tapi ana bingung ini uang kemana ini? Padahal ya alhamdulillah ya, mungkin berkat doa kedua orang tua ana juga, mungkin Allah jaga ana. Alhamdulillah ana di dunia entertain, walaupun ana di dunia entertain, ana gak sampai masuk yang ana homer, ana gak sampai drugs, ana gak suka kehidupan yang glamor yang ini. Dan ana waktu di dunia entertain itu juga mencari kawan-kawan yang sekiranya tuh hidupnya santai aja, sederhana gitu, gak neko-neko gitu. Cuman tetap aja ana bilang, ini duit kemana gitu. Ana syuting pagi, ketemu pagi, siang ketemu pagi. Artinya uang yang antum dapatkan ini tidak ada berkahnya gitu. Dia habis begitu saja. Iya. Ana itu awal titiknya antum mulai tersentuh itu. Betul, Zat. Okay. Awalnya di situ ana merasa kok uang ana ini kemana gitu. Sedangkan ana waktu itu punya pikiran sudah mau menikah, sudah pengen menikah. Udah ana nikah, jangan lama-lama di Jakarta nih gitu. Dan ini ada satu hal lagi yang lucu nih, Zat. Jadi ana waktu syuting itu sebenarnya ana tuh sudah ikut ngaji, Zat. Ana udah ikut ngaji, rutin pengajian, tapi ana tetap syuting gitu. Jadi berarti masih campur baur. Ya, ana pikir ana pengen kajian, cuman ya kajiannya sebatas kajian duduk, mungkin ya kajian yang mendukung profesi antum kali. Bisa jadi begitu. Nyari bahasan-bahasan jangan masalah neraka sama kubur dulu gitu ya. Gitu. Yang penting rezeki gitu. Akhirnya ya mungkin dari beberapa kajian itu ada poin-poin yang kena ya ke ana saja. Pribadi masalah keberkahan, harta apa itu ana rasain di situ bahwa iya ini ada yang gak bener nih. Mungkin kalau ana gak barengin ngaji juga bablas aja kayaknya. Itu di awal ikut kajian atau sudah beberapa kali ikut kajian? Sudah beberapa kali. Jadi ana di pertengahan sebelum ana berhenti itu ya, antara ana waktu baru ke Jakarta itu tahun 2012 sampai 2015 akhir itu. Itu di 2015 awal 2014 akhir lah ana udah mulai rutin ikut-ikut kajian. Ana tanya dengan teman-teman yang ana kenal, mungkin tahu nggak pengajiannya. Tadinya juga nggak langsung pengajian sunnah ya, Zat. Karena ana basicnya ana dulu SMP di Al Irsyad itu ana sudah mengenal salaf. Jadi begitu ana duduk di majelis yang ana rasa kok ada sesuatu yang aneh ini, kayak nggak begini. Ana tahu basic itu, ana udah ngerti. Enggak deh. Akhirnya ana cari sampai beberapa kali pengajian baru ana ketemu, Zat. Pertama kali ana kajian itu hari waktu itu kalau nggak salah hari Rabu malam tuh. Ana kajian Rabu malam di Al Azhar. Ustadz Subhan Bawazir waktu itu. Ana kajian, wah ana bilang, ini bener nih, ana bilang. Ini kayaknya bener nih, ini yang ana pelajarin dulu nih kayaknya. Tapi ya udah tetap ana syuting. Kadang-kadang juga lagi kajian sambil dulu zaman terima dulu, orderan. Iya, besok syuting jam berapa gitu. Tetap kita balesin saat gitu. Jadi ilmu kayak lewat gitu aja. Ya akhirnya sampai pada titik ana merasa ini ada yang gak bener nih. Ana gak langsung terus tiba-tiba langsung udah hijrah tinggalin. Enggak, Zat. Ana udah ada niat begitu, Zat. Ada niat tapi begitu namanya setan, Zat. Tiba-tiba ada WhatsApp, ada waktu itu BBM kalau gak salah, BBM atau WhatsApp ya. Intinya itu deh, ada yang hubungin, ada tawaran job gini, nominal gede lumayan. Aduh, lumayan nih gue bilang kan. Ya udah deh, coba deh sekali terakhir gitu, Zat. Coba terakhir, ambil lagi job. Ambil ngaji, Zat. Ambil ngaji. Ambil job udah lihat nih. Oh, udah mulai tuh kita praktekkan tempat di lokasi syuting tuh kita praktekkan. Azan, bilang sama tim, sorry, mau sholat dulu ya? Oh enggak ada, ntar dulu. Emang yang main lu doang katanya begitu, Zat. Lo gue mau sholat, berantem, Zat. Sampai
ada dua atau 3 kali waktu Ana berantem benar-benar sama tim produksi karena Ana mau sholat nggak boleh. Yaudah lu kalau mau sholat pulang aja sekalian. Oh ya udah gue pulang. Sampai ada juga Ana di blacklist juga. Itu yang gitu itu muslim dia? Atau non muslim? Kalau lihat KTP-nya sih waktu itu muslim. Sebentar, sebelum dilanjutin dulu. Supaya nggak lewat hikmahnya ya. Jadi kebanyakan ada poin yang saya tangkap tadi ya. Sebenarnya ini saya hubungkan dengan masalah pendapat sebagian ulama. Kebanyakan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sinyal kesadaran itu dan taubat dari apa yang sedang ditekuni oleh seseorang itu. Kayak contoh kalau pernah dengar kisah Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau kan preman. Sampai beliau itu kalau lewat kalau di tempatnya dia sendirian. Preman-preman yang lain perampok jalan itu semuanya rame-rame berkelompok, tapi dia sendiri. Tapi saking kuatnya dan saking ditakutinya, sampai orang kalau lewat depan tempatnya dia pasti bilang, oh ini kalau depannya Fudail pasti kita mati nih. Karena Fudail itu dia bukan ambil uang orang baru dibiarkan, diambil uangnya dibunuh. Jadi walaupun antum menyerahkan, antum masuk dibunuh dulu sama dia. Jadi sangat menakutkan. Tapi Allah sadarkan dia justru karena sikap perbuatannya itu. Allah datangkan sebagian orang lewat malam-malam lalu bilang, kita ini akan melewati tempat yang sangat buruk. Ada penjahat yang luar biasa tidak takut sama Allah gitu-gitu. Tapi dia dengar perkataan itu. Itu sudah cukup menyentuh dia. Subhanallah ini dia tobat mulai malam itu. Dan terus dia perbaiki. Ya, kalau tadi kan Muhammad Faris ini karena fulus ini kan. Iya kan. Fulus. Tadi kan karena uang akhirnya tersentuhnya masalah uang itu gak ada berkahnya. Dapat berapa banyak pun puluhan juta mungkin ratusan juta habis tapi tidak tahu kemana. Gitu. Ya begitulah sifatnya kalau harta yang haram ya. Kalau harta yang halal itu beda. Walaupun sedikit Allah berkahi. Ya, Allah berkahi cukup. Ada orang mungkin pendapatannya ratusan juta tiap bulan mungkin miliaran. Tapi diuji dengan Allah dengan segala macam penyakit. Dia gak bisa nikmati makan. Saya pernah duduk sama orang kaya raya. Duduk orang semua makan enak. Dia sendiri makannya biasa aja. Karena dia lagi ada penyakit. Dia tidak bisa makan sembarangan misalnya. Dan segala macam hal lah ya. Contohnya. Jadi tadi akhirnya Allah sentuhkan secara keimanan justru kena pendapatan itu. Ya, tapi itu pun masih tetap saja tergoda ya. Poin yang lain teman-teman sekalian, syaitan ini sekali menjerumuskan kita dalam dosa, dia tidak akan biarkan antum melepaskan dosa itu. Karena bagi dia antum sudah menjadi membernya dia, gitu kan. Harus tidak boleh dilepas nih. Makanya sekali antum buka pintu dosa, itu syaitan sudah mengikat kita. Sehingga dia selalu membuat itu menjadi kenangan terindah. Maaf, afwan, contoh. Ada orang mungkin pernah berzina. Sebenarnya perempuan itu atau laki-laki itu sebenarnya mungkin badannya bau, mungkin kurang segala macam. Tapi setan hiasi yang diingatkan yang paling indah. Dari tutur katanya supaya antum tetap mau melakukan. Sebagaimana sebaliknya kita kalau sama pasangan halal dibuat oleh syaitan ada saja celah buruknya. Dari 199 kebaikan satu buruk, yang satu buruk ini dan diingatkan sama syaitan. Biasa begitu. Kenapa tadi beliau duduk di pengajian tapi masih berpikir untuk oh ini ada job lagi. Sehingga ilmu itu tidak berbekas. Karena syaitan gak mau melepaskan. Ini kalau dilepaskan dia taubat ini masalah. Orang kalau sudah beramal soleh dan bertobat itu ibaratnya kalau saya sering kasih contoh di pengajian kan kita seperti di garis start sama syaitan ya. Kalau antum belum memulai amal soleh dan tobat itu. Kita masih di garis start, syaitan ini akan selalu kamu gak bisa, kamu gak mampu. Gak apa-apa kerjakan aja dan seterusnya sampai kita ini jatuh dalam dosa. Tapi kalau antum sudah mulai bertobat, mulai beramal soleh, antum seperti orang yang sedang berlari. Syaitan untuk memberhentikan antum ini harus berlari juga. Dan antum bisa bayangkan kalau antum lagi lari kencang, lagi gas full masalah ibadahnya, majelis ilmunya segala macam, syaitan berusaha mendekat nih. Dia nggak bisa goda antum, susah. Walaupun dia secepat antum larinya, tetap orang kalau lagi lomba lari, lagi kencang, dia teriak dengan suara keras pun yang sampai ke antum paling 5-6%. Yang lainnya tidak. Nah seperti itulah. Oleh karena itu pada saat nanti kita dengar sebentar lagi, kira-kira bagaimana transisinya nih. Akhirnya kan antum kan tadi masih ikut di pengajian, terus kemudian ternyata masih mencampur baurkan dengan juga terima orderan. Kapan antum ambil keputusan untuk oke, saya berhenti total? Ada keputusan itu enggak? Ada. Jadi sebelum Ana ambil keputusan itu, Ana berpikir hal yang lain sebenarnya di luar yang masalah fulus tadi. Ternyata Ana banyak bergaul dengan orang-orang di lapangan. Itu luar biasa kemaksiatan. Kemaksiatan luar biasa. Mau di lokasi, mau sebelum kita syuting, sebelum kita take, sebelum kita ibaratnya kita lagi meeting untuk produksi baru apa. Luar biasa. Itu yang jadi apa ya? Maksudnya kayak Anda merasa kayak
kok gini ya gitu ya. Kok Dalam kondisi mereka berbuat dosa tanpa merasa salah gitu maksudnya. Ya. Padahal sebenarnya ya kita bilang banyak yang muslim juga gitu. Banyak orang Islam muslim juga mereka gitu. Kalau yang mungkin non muslim, ana sih nggak ada masalah ya. Kayak begini contohnya Zat. Kalau kita di lokasi, kita lihat orang atau pemain ya. Misal pemain itu lagi syuting terus dia waktu sholat dia pergi sholat ke musola. Atau mungkin timnya tim dari produksi atau apa. Itu kita lihat, oh ini orang baik, Masya Allah nih. Patokannya udah dia sholat aja gitu. Karena lebih banyak yang gak sholat gitu. Jadi kalau kita lihat orang sholat di lokasi syuting, itu bayangan kita sih, wah secara zohir luar biasa nih, Masya Allah ini orang baik nih, pasti orang baik nih. Walaupun setelah sholat mungkin dia maksiat. Ana lihat sendiri, gitu. Artinya habis sholat buat maksiat lagi gitu. Ya, makanya jadi kayak Ana mikir, Ana tuh kayak di tengah-tengah begitu. Ana gak mau ke kiri, mau ke kanan juga sayang yang ini begitu kan. Di tengah kayak orang bingung gitu, Ana mau kemana ini, mau kemana gitu. Terus waktu itu juga gak punya sahabat yang, teman-teman dekat kita juga teman-teman yang satu circle sama di dunia entertain. Gak punya satu teman yang mungkin mereka lebih dulu berilmu atau apa, gak ada. Gak ada, akhirnya Ana pikir udah gak bisa nih, Ana harus jalan sendiri, Ana harus cari sendiri deh, Ana begitu. Hanya gerakan dalam hati begitu atau ada sesuatu yang menyentuh kira-kira yang membuat ambil keputusan? Yang waktu itu yang bikin Ana ngerasa kayak udah ini Ana harus jalan tuh kejadian ini Zat. Ana udah dapat salah satu job. Hari H di lokasi Ana diganti Zat. Ternyata yang menggantikan Ana itu adalah keponakan dari produser lah. Yang dia sama sekali belum punya pengalaman. Ana dari situ ngerasa, wah ini dunia tipu-tipu dia bilang nih. Jadi kecewa. Kecewa, dari situ kecewa. Ini nggak bisa nih kalau kayak begini. Ini uang Ana udah nggak ngumpul-ngumpul, udah di lokasi di cancel. Ini apa-apa nih dunia apa nih Ana bilang kok kayak begini nih pekerjaan begini. Dari situ Ana makin mantap tuh Zat. Makin mantap kayak Ana harus pergi nih dari sini. Tapi sebelum Ana pergi itu Zat, ada beberapa waktu yang Ana dengan manajer Ana usahakan untuk masuk di salah satu PH besar yang kita ingin mengincar kontrak. Alhamdulillah waktu itu draft kontrak sudah jadi. Zat. Pas kebetulan draft kontrak itu sudah jadi tahun 2015, manajer Ana bilang ke Ana. Untuk apa? Aktor? Untuk kontrak dan pemain tetap di situ dan rutin sudah. Oke. Ibaratnya wah ini fulus nih dapat nih, lancar nih. Ana begitu pikiran Ana. Zat. Pada saat draft itu dikasih ke Ana, seminggu sebelum itu Ana rutin istikharah. Ya Allah Ana harus gimana ini? Kok hati Ana tuh lebih condong pada udah tinggal aja. Padahal pada saat itu Ana belum tahu Ana harus ngapain gitu loh. Tapi antum sudah tahu ya, kalau istikharah itu tidak boleh ketemu antara baik sama buruk. Ya waktu itu belum tahu. Ya pokoknya hukum syar'inya supaya antum tahu. Kalau istikharah itu dilakukan kalau bertemu antara dua hal dua-duanya baik. Misalnya antum mau nikah sama ini ikhwas ini mau nikah sama dua orang akhwat, dua-duanya solehah, dua-duanya levelnya sama. Antum bingung, dari situ antum istikharah. Kalau satu buruk satu baik gak usah istikharah, pilih yang baik saja. Loh iya. Supaya gak salah paham gitu kan. Ana mau istikharah kayak tadi dia istikharah lanjut ini akad atau taubat gitu kan. Itu gak butuh istikharah. Ya. Jadi paham itu ya. Istikharah itu hanya kalau ketemu antara dua hal, dua-duanya baik, antum bingung mau milih yang mana. Kalau sudah satu angkanya 10, yang satu cuma 7, gak usah istikharah. Udah pilih aja yang 10 gitu kan. Iya. Pernah ada seorang ikhwah juga begitu, dia mau kuliah di Madinah, mau masuk sekolah, terus kemudian antara sekolah di sana atau di Indonesia. Dia tanya, Ustaz, gimana? Ana istikharah dulu. Untuk apa antum istikharah? Madinah mau dipenuhkan dengan kota lain gak akan bisa sama. Gak boleh istikharah, apalagi dapat beasiswa, sekolah gratis dan cuma 4-5 tahun selesai kuliah balik kan gitu. Untuk apa istikharah? Dan bisa bertemu. Kalau Madinah sama Mekah, mungkin orang bisa istikharah. Saya mau tinggal Mekah atau Madinah ya. Tapi tinggal di Madinah atau di Jakarta, tinggal di Madinah atau di mana di New Zealand atau di Amerika, gak perlu istikharah. Kan gitu. Itu contohnya. Jadi poin dipahami itu. Oke. Ya. Karena dia bilang seminggu dia istikharah terus ini. Tapi syukur alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah Zat. Akhirnya tinggalkan. Iya. Berarti bukan istikharah Zat ya? Enggak, oke namanya istikharah juga. Cuman saya jelaskan secara hukum syari'nya. Istikharah itu hanya kalau bertemu antara dua hal, dua-duanya baik dan bersaing. Itu aja. Kalau nggak bersaing nggak usah istikharah. Ya, oke.
Berdoalah waktu itu berdoa. Nah ini ya Allah ini gimana nih. Nggak usah merasa bersalah. Karena kan belum tahu waktu itu kan. Iya Ustaz, betul Ustaz. Ayo. Oke, 1 minggu kemudian Akhirnya sudah tuh, Ana ketemu dengan manajer Ana, sodorin draft nih. Bro, alhamdulillah bro kata dia. Kontrak nih eksklusif. Wah, Ana sedih Zat. Ana ngomong apa sama beliau nih? Ana bilang sama dia, sorry bang, Ana sepertinya sudah berhenti. Berhenti apa kata dia? Ya berhenti di dunia entertain. Ana, wah bercanda ente katanya. Bercanda bro. Gila ente ya kata dia. Gak tahu Ana kenapa, ada apa? Ada terima job lain atau apa lebih gede? Ana negoin lagi nanti budgetnya biar lebih tinggi. Enggak bang. Sempet tergoda waktu dikasih tahu gitu. Wah budget lagi dia bilang. Sempet tergoda, sempet goyang juga iya kan. Tapi akhirnya Ana mantap tetap. Enggak deh, bismillah. Ana juga belum punya bayangan Ana mau ngapain selain gitu. Tapi ya udah hati Ana waktu itu benar-benar udah mantap. Udah bener Zat. Ana tinggal, Ana enggak sign kontrak itu. Wah itu dimusuhin luar biasa Zat. Difitnah sana sini dibilang begini. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dari situ Ana langsung hilang. Ana langsung hilang, yaitu tadi bilang Ana harus jalan sendiri, Ana cari sendiri. Dari situ sebenarnya. Alhamdulillah Allah langkahkan kaki ini ke. Terus habis itu apa? Alahkan supaya punya income kehidupan? Dari situ nggak langsung sih sebenarnya. Ana ketemu salah satu sohib juga waktu itu. Dia non muslim teman main sih waktu itu. Dia ngajak, bro, udah yuk kita ini aja yuk kita main otomotif aja yuk. Kita main mobil aja. Ana udah jalan nih udah lumayan lama nih ya tadi udah 2 tahunan. Ikut yuk gabung. Ana penasaran, Ana bilang ya sudah yuk ikutlah. Ana pikir ini sebenarnya bukan karena hobi tapi karena keterpaksaan gitu kan. Daripada Ana nggak ngapa-ngapain bingung. Ana nyoba ini gagal. Ana coba di situ akhirnya. Ana coba, alhamdulillah lambat laun dari beberapa teman dulu kita syirka saja. Alhamdulillah berjalan sampai satu ketika ada masalah karena muamalah, masalah riba gitu, masalah leasing atau apa. Ana sudah ngerti masalah hukum riba itu, Ana sebenarnya dari dulu udah paham. Dan Ana alhamdulillah Ana bisa menghindari itu. Dari dulu Ana waktu zaman entertain pun Ana beli kendaraan, Ana selalu nabung, Ana beli cash gitu. Dari situ Ana kenal, oh ternyata harus leasing ini, jual kredit ini lebih asik gitu. Untungnya 2 kali lipat, lebih cepat peluang lakunya. Karena orang yang walk in ke tempat kita itu mungkin 80% maunya beli kredit gitu. Terus Ana nggak mau di situ. Sempat Ana berapa bulan jalan, saya bilang, wah ini nggak bisa nih kayak begini terus nih udah. Ibaratnya Ana waktu itu taunya kan kalau riba itu, ya kalau misal kalau misal jual beli itu Ana nggak ambil refundnya dari leasing, Ana nggak berdosa. Ana kan cuman taunya Ana beli apa cash aja. Tapi kan Antum membantu dia. Nah pada saat itu Ana belum tahu Zat. Kok Ana sudah begitu pun mereka masih ribut ini masalah pembagian fee. Padahal Ana udah gak terima. Udah bagi aja rata. Mereka masih ribut aja nih. Akhirnya saya sambil jalan kajian Zat. Ana ketemu dengan beberapa ustadz. Ana nanya masalah ini pribadi. Mereka bilang oh gak bisa. Antum tetap kena. Tetap tercatat dalam pelaku riba. Waduh. Bahaya nih. Udah akhirnya Ana keluar dari situ. Ana izin Ana pergi. Perginya gak bisa baik-baik Zat. Kalau baik-baik gak dikasih. Ribut Zat. Perginya berantem dulu. Udah. Akhirnya ya udah lu pergi aja jalan. Ya udah Ana jalan sendiri karena ribut tadi. Ana jalan sendiri. Alhamdulillah. Memang tidak sebanyak kita pada saat jual waktu kredit itu. Tapi luar biasa Masya Allah Ana lebih bisa merasakan hasilnya. Dan sampai saat ini, sampai sekarang Ana masih bertahan di Ana jalan sendiri dan ya menghindarilah untuk akad-akad riba, agoror. Oke, 2 pertanyaan terakhir sekarang. Kita habis ini azan langsung iqamah seperti biasa. Apa yang membedakan antara income antum yang dulu antum merasa haram itu dengan income yang halal setelah itu? Apa yang antum rasakan? Bedanya dia apa? Yang pertama yang paling signifikan saat waktu di awal-awal adalah waktu Ana di dunia entertain, Ana ngumpulin uang tuh harusnya banyak. Ana nggak bisa nikah Zat. Begitu Ana jual dagang di otomotif itu di mobil, di motor, belum sampai setahun alhamdulillah Allah kasih rezeki Ana bisa nikah. Di tahun 2015 akhir waktu itu. Terbuka pintu pernikahan. Terbuka pintu pernikahan. Alhamdulillah itu yang pertama. Yang kedua, ketenangan Zat. Jadi kalau dulu kan bingung nyari kita. Duit masuk keluarnya kemana ini gak ketemu nih. Kalau sekarang ketahuan, oh masuknya segini keluarnya ini gitu Zat. Kayak lebih tenang aja Zat. Kayak lebih rapi manajemen. Manajemen lebih rapi, terus kayak kalau misal dulu kehilangan job atau apa kayak tadi itu yang diambil sama orang dalam
itu kayak kesel gitu kayak cuman kalau sekarang ya sudahlah kayak ya udahlah ntar ada rezeki yang lain, lebih tenang aja kita, lebih ngejalannya lebih santai gitu Zat. Dan nggak terlalu ngoyo. Sekarang perbedaan lainnya ada nggak? Kalau misalnya di harta haram dulu kayak antum kan bilang cepat hilang tuh nggak tahu kemana. Kalau harta halal gimana? Malah ada kelihatan berkah. Alhamdulillah gitu. Zat. Kadang-kadang kita udah pakai buat ini, masih ada ya gitu. Itu yang anak rasain sih, masih ada ya. Anak kira udah habis gitu. Terus yang kedua juga kalau kita bermajelis di majelis ilmu, kayaknya anak rasa ilmu lebih gampang anak tangkap sekarang dibanding dulu gitu ya. Padahal sama-sama. Karena dulu sambil terima job soalnya. Iya, Zat. Kalau sekarang kan antum sudah fokus. Insya Allah, Zat. Iya, berarti memang perbedaannya pendapatan haram itu nggak ada keberkahan, bisa cepat habis hilang. Harta halal itu lebih banyak, beri kelihatan gitu ya, membawa ketenangan, memudahkan pernikahan. Ini yang jomblo-jomblo ini, ya. Gitu. Jadi antum muhasabah juga pekerjaan antum. Oke, yang terakhir, akhi. Apa yang antum lakukan sekarang, kiat antum supaya antum bisa istiqomah? Kan sekarang antum sudah tinggalkan nih. Kira-kira masih ada sering goda-godaan manggil tetap untuk ada sih tampil. belum lama kemarin ada, Zat. Mungkin setahun apa 2 tahun lalu itu sempat ada tuh. Jadi ada waktu Ana dulu kontrak salah satu iklan, itu saya Ana dihubungin lagi oleh manajemennya bilang ini ada perpanjangan untuk kompilasi, jadi dari beberapa iklan dari tahun berapa sampai tahun berapa dijadikan satu pemerannya, bayarannya gede. Mau nggak? Syuting setengah hari kata dia. Nominalnya ya 2 digit lah, itu berapa puluh juta gitu. Ana bilang enggak, Ana bilang enggak, Ana udah kaku, udah nggak bisa acting. Ana bilang begitu aja, Zat. Udah nggak apa-apa, iklan kan gampang ini. Enggak. Ayo dong. Tetap Ana tolak lah dengan segala macam alasan Ana ya bohong-bohong sedikit lah, nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Kenapa antum ragu untuk mengatakan maaf saya nggak ikut karena menurut saya itu haram, kan selesai. Nah ini, jadi gini, saya sering berbagi sama ikhwah di pengajian ya. Kalau antum pernah buat dosa, misalnya biasa keluar malam sama teman-teman ke diskotik, karaoke, terus antum tobat nih, dengar pengajian berhenti. Sekarang teman antum telepon lagi. Kalau antum bilang, waduh kalau saya jawab nanti saya diajak nih, nggak usah angkat. Dia tetap telepon terus kan? Coba sekarang kalau dia telepon antum jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli surga ini sudah salam. Mungkin dulu nggak pernah salam gitu ya. Oh iya alhamdulillah sekarang saya sudah ikut pengajian. Ayo kita kumpul di diskotik ini. Waduh nggak bisa, itu sudah haram, saya tahu nggak boleh. Yakin setelah itu dia nggak akan telepon lagi. Aman itu, sekali aja antum jawab. Karena dia sudah tahu kalau telepon antum pasti diajak pengajian. Oke, apa yang antum lakukan sekarang untuk mempertahankan kondisi hijrah antum ini? Ya yang pertama. Diringkas saja poin-poinnya nanti biar kita tutup. Yang pertama circle pertemanan jangan dijauhin, tinggalin. Udah tuh fix, nggak ada negosiasi. Circle ganti udah. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi di poin ini penting ya. Memang teman-teman jangan heran kalau antum sudah mulai hijrah, antum nanti akan muncul perasaan tidak nyaman sama komunitas lama. Itu biasa gitu. Antum sudah merasa nggak nyaman karena nanti ngobrolnya mereka tetap masalah gosip, masalah ini, masalah itu, masalah. Antum sudah mulai nggak nyaman. Kalau orang sudah ada iman dalam hati pasti begitu. Antum nanti akan merasa lebih nyaman seperti Nabi SAW mengatakan al-arwahun jununun mujannada. Ruh itu semuanya seperti satu pasukan gitu ya. Apa yang bersatu dia akan nyaman. Apa yang tidak bersatu dia tidak akan nyaman. Dan seperti itulah. Jadi memang tidak bisa setengah-setengah. Tinggalkan aja nggak apa-apa. Dan memang Allah akan datangkan komunitas baru nanti. Biasanya begitu ya. Jadi jangan ragu kehilangan teman-teman lama, nggak usah, nggak ada masalah. Iya. Circle terus. Circle yang pertama itu, terus yang kedua juga fokus, kita kajian fokus, jangan setengah-setengah. Jadi kalau udah mau hijrah fokus dah, jangan satu kakinya ketinggalan, udah jangan tinggal yang semua tinggal, apapun itu tinggal, fokus nuntut ilmu, karena emang ilmu ini benteng, benteng menurut Ana, yang Ana rasain adalah ilmu ini yang benteng kuat buat Ana selain meninggalkan circle itu, paling itu sih ya. Itu betul. Ya, jadi ilmu ini sering kita bahasakan ya. Kalau dari Ana sih selama ini Ana bilang 4 kiat untuk istiqomah. Yang pertama sekali itu ilmu. Lalu dalam majelis begini mungkin antum dengarkan sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kisah cukup mengubah hidup kita sampai kita meninggal. Sehingga antum kalau duduk sama circle tadi atau komunitas yang buruk, sekali mereka cerita zinahnya, mencurinya, itu bisa membuat kita seperti dia sampai meninggal juga kan gitu. Yang kedua paksakan ilmu itu untuk diamalkan. Yang ketiga komunitasnya. Baru yang keempat berdoa selalu kepada Allah SWT.